Di slide ini kita akan melihat lebih detail lagi tentang tentang persamaan diferensial untuk energi dalam ya, DU. Nah, yang tadi sudah kita punya di sini ya. Nah, kalau misalnya TDS-nya kita pindahkan ke depan ya, kalau TDS-nya kita pindahkan ke depan, ini tuh DU kurang TDS ini itu adalah tadi di awal kita punya hukum 1 termodinamika itu ini, sedangkan hukum 2 adalah ini. Jadi kalau kita jadikan satu ya, gabungan dari hukum 1 dan hukum 2 menjadi seperti ini. Ini di awal sekali tadi, di awal bab ini kita sudah bahas. Maka yang di sini itu akan sama dengan DW ya. Nah, DW ini menunjukkan total kerja yang dilakukan oleh sistem akibat ekspansi. Itu ini adalah akibat ekspansi dan kerja kimia, chemical work. Chemical work-nya itu dapatnya dari sini, ekspansinya itu dapatnya dari sini. Ya. Nah, sehingga dengan memperhitungkan jumlah komposisi mol, jadi ini tadi kita samakan dengan yang di sini ya, sudah sama dengan ini. Jadi di sini diberikan lagi yang sudah kita dapat. Jadi dengan memperhitungkan jumlah komposisi mol, maka ringkasan kita di slide nomor berapa tadi? Nomor yang ini ya, yang ini akan berubah menjadi seperti ini jika terjadi perubahan komposisi. Ya, ini perubahan komposisi penyusun pada sistem tersebut. Ya. Dari slide sebelumnya Anda dari slide ini Anda bisa mencari dari hubungan-hubungan ini, Anda bisa mencari nilai dari masing-masing sifat termodinamika yang kita sebutkan di awal kuliah ini. Jadi misalnya T ya, misalnya T ya, misalnya T nih, T yang di sini ya. T ini dapat dicari dengan ya, Anda lihat ya ini ya. Untuk mencari T, yang Anda lakukan adalah mencari T yang tidak dalam bentuk diferensial, misalnya di sini. Nah, di sini. Ya, untuk dapat nilai T ini berarti DU dibagi DS ya. DU per DS DS ini pada saat V konstan dan NI konstan. Coba Anda lihat lagi yang di sini kalau kita pakai H. Ini maka T-nya adalah TS ini pada saat ini dan ini konstan. P dan NI konstan. Coba Anda perhatikan lagi, ini T ya. Untuk P Anda bisa mencari nilai P. Anda cari di sini P, ini P di sini. Mungkin saya ganti. Ya, ini P. Cari lagi satu lagi P. Nah, P di sini dapat dicari dengan kita dapat mengukur nilai P dengan perubahan DU dV pada saat S dan NI konstan. Ya. Coba lagi di P di sini, Anda lihat lagi yang ini. Ini dapat dicari dengan DF dV pada saat T dan NI konstan. Ya, coba mana ini? P. Oh ya, ini negatif di sini, maka ini jadi negatif. Ya. Sekarang Anda lihat nilai V misalnya. Nilai V kita cari V yang sendiri, V di sini, maka untuk yang ini berarti dou G terus
dP pada saat T dan Ni konstan. Ya ini ya. Terus cara lagi V tadi di sini, V maka DH dP pada saat S dan Ni konstan. Ya ini ya. Nah yang terakhir untuk entropi, kita cari entropi yang berdiri sendiri. Entropi, entropi ada di sini 1, di sini 1. Dua-duanya negatif ya. Ini Anda lihat ini negatif di sini. Jadi untuk entropi yang pertama berarti dou G Et pada saat P dan Ni konstan. Karena ini negatif, maka ini menjadi negatif. Yang kedua, dF dt ya, pada saat dF dt pada saat V dan Ni konstan. Jadi ini dari persamaan yang sudah kita turunkan tadi ini, kita dapat mencari nilai masing-masing sifat termodinamika yang sudah kita ketahui sejauh ini. Ya, jadi di sini Anda bisa mencari masing-masing sifat. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada persamaan Maxwell yang masih yang akan lebih membantu kita untuk mencari masing-masing nilai dari sifat termodinamika ini jika sifat-sifat lain diketahui. Ya, berdasarkan hubungan Maxwell ini, aturannya tuh kira-kira seperti ini ya. Jadi jika Z adalah suatu fungsi keadaan dan X tingkat keadaan dan X dan Y adalah variabel independen. Jadi ingat tadi variabel independen yang di awal kita bicarakan adalah T ya, temperatur, apa tadi? S, V, T, P, U, volume ya. Jadi ini adalah contoh-contoh variabel yang independen. Nah, dengan komposisi tetap. Jadi sekarang kita komposisinya tetap. Jadi tadi seperti yang saya sudah bilang, kita yang di sini kan komposisinya berubah nih. Ada perubahan komposisi, sedangkan untuk Maxwell itu komposisinya tetap. Jadi kalau misalnya ada perubahan komposisi, maka Anda harus pakai hubungan-hubungan yang di sini, ya. Tapi kalau komposisinya tetap, terus adalah sistem tertutup, maka Anda bisa memakai hubungan Maxwell ini. Jadi kalau misalnya ini kita diferensiasikan, jadi akan menjadi seperti ini ya. Jadi satu terhadap dx dan satu terhadap y. Maka menurut hubungan Maxwell ini, jadi adalah fungsi dari x dan y yang dinyatakan oleh dou z, dou x, y. Jadi menurut Maxwell ini, jadi menurut hubungan Maxwell ini, jadi kalau Anda baca yang di sini ya, kalau Anda baca yang di sini, maka kalau Anda baca yang ini, maka persamaan di sini dapat dijadi persamaan yang di sini. Jadi ini adalah dapat disederhanakan menjadi L, sedangkan ini dapat disederhanakan menjadi M menurut persamaan Maxwell ini. Maka dia akan menjadi LXY. Jadi ini menjadi LXY, sedangkan ini menjadi MXY. Sekarang bagaimana kalau persamaan yang tadi kita turunkan lagi? Jadi sekarang ini kan sudah satu kali nih. Satu kali kita turunkan, lalu diturunkan lagi. Jadi sekarang double. Nah ini tuh, kalau ini diturunkan 2 kali, otomatis yang ini turun 1 kali. Ya. Jadinya ini menjadi
do L per do Y pada saat X konstan. Sama juga dengan yang ini. Yang ini turun satu kali lagi, nah ini juga turun satu kali lagi yang di sini. Menjadi seperti ini. Nah, karena Z adalah pada fungsi tingkat keadaan, maka persamaan Z maka persamaannya itu akan menjadi seperti ini. Jadi fungsi tingkat keadaan, maka perubahan Z tidak tergantung pada urutan diferensiasi, sehingga nilai yang dua ini itu adalah sama. Dan akhirnya perubahan hukum Maxwell, persamaan Maxwell itu tuh intinya itu adalah ini. Jadi Anda ya di proses diferensiasi ini Anda saya rasa tidak perlu terlalu bingung ya. Yang perlu Anda perhatikan bahwa di sini saya punya ZXY. Jadi saya punya fungsi ZXY ini bisa dibuat menjadi L apa tadi? LDX tambah M2Y. Nah, itu tuh bisa diturunkan menjadi fungsi yang Z ini akan menjadi DL. Nah, ini yang perlu Anda ketahui dari persamaan Maxwell ini. Nanti Anda akan lihat gunanya di mana yang penurunan yang hubungan antara ketiga ini. Ya. Nah, sekarang kita akan